Bab 38. Akhirnya ada petunjuk. Suara Selihan tidak kecil, melalui speaker ponsel terdengar keluar, di kamar yang hening terdengar jelas. Mungkin karena merasa bersalah, jadi Clairsen tanpa sadar mengulurkan tangan menutupi ponsel, lalu melihat ke arah kamar mandi, tidak melihat orang, hanya ada bunyi air yang bergemericik. Dia bicara di sini, seharusnya mereka tidak bisa mendengar bukan? Berpikir sampai sini, Clairsen berdeham sebentar kembali meletakkan ponsel ke sisi telinganya, lalu mengangguk, "Ya, apa kamu melihat pesan yang barusan aku kirimkan?" "Sudah melihat, kamu berkata menemukan sebuah kancing, mungkin milik pria itu, benar bukan?" "Iya, apa akhir-akhir ini kamu menemukan petunjuk?" "Tidak, kamu tidak memberikan petunjuk apapun padaku. Aku mencari orang juga seperti mencari jarum di tumpukan jerami, Claire, karena kamu memiliki barang pria itu. Kalau begitu bagaimana bentuk kancing itu? Sebentar lagi kamu foto dan kirimkan padaku." "Baik." Selihan menghela napas di ujung telepon. "Bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini? Golden Ye itu tidak menyulitkanmu lagi bukan?" "Tidak, kami sudah memiliki perjanjian. Aku memiliki waktu setengah tahun bisa tinggal di kediaman Ye, setelah setengah tahun akan pergi." Pria ini memikirkan banyak hal. "Dalam waktu setengah tahun perutmu akan terlihat jelas, tapi saat itu kebetulan musim dingin, kamu bertubuh kurus, saat itu mengenakan baju yang longgar dan besar bisa menutupi." "Iya." "Baiklah, kamu kirimkan foto itu dulu padaku." Setelah menutup telepon, Clairsen membuka kamera ponsel, lalu meletakkan kancing berwarna emas itu di atas telapak tangannya yang putih, lalu memotretnya, baru mengirim foto. Di belakang terdengar suara. Clairsen terkejut, tangannya bergetar mengakibatkan kancing terjatuh ke lantai, lalu menggelinding ke bawah ranjang Golden Ye. Clairsen hanya bisa menatap sambil membelalakan mata, melihat kancing itu menggelinding masuk di bawah tatapannya, namun tidak berani bangun mengambilnya. Dia menoleh, melihat Golden Ye kebetulan didorong keluar dari kamar mandi oleh Arthur Xiao. Clairsen menggigit bibir bawah, wajahnya menjadi lebih pucat. Setelah Golden Ye keluar dia tidak sengaja meliriknya sebentar, melihatnya duduk di sana dengan wajah pucat, lagi pula tangannya memegang erat ponsel dengan wajah bersalah. Dia memicingkan matanya yang panjang menatapnya. Dilihat oleh matanya yang hitam, Clairsen menjadi gugup hingga keningnya yang putih mengeluarkan keringat tipis. Dia tidak bisa menutupi pikirannya, semua pikirannya terlihat di wajahnya. Pengamatan Golden Ye juga begitu tajam, seketika bisa melihat petunjuk di dalamnya. Hanya saja, malas memedulikannya. "Tuan Muda Ye, kalau begitu aku pergi dulu." Setelah Arthur Xiao pergi, Golden Ye menggerakkan kursi rodanya ke sebelah jendela, di tangannya ada majalah keuangan. Clairsen melamun melihat adegan ini. Golden Ye yang sudah mandi mengenakan setelah santai berwarna biru dongker, warna yang gelap membuatnya terlihat lebih kalem, pada saat yang bersamaan juga membuatnya menjadi lebih dingin tidak bisa didekati, saat menunduk garis keras di sisi wajahnya, dan juga bibir tipis yang mengatup erat. Seperti sengaja digambar oleh pelukis, dan sepasang mata yang dalam dan hitam itu. Apa tampan? Saat melihat hingga melamun, terdengar pertanyaan yang dingin. Clairsen tersadar, melihat Golden Ye perlahan mengangkat kepala, mata hitam yang mengejutkan orang kebetulan bertatapan dengan matanya. Melihat orang lain hingga melamun tiba-tiba tertangkap basah juga sangat canggung. Clairsen berdeham sebentar, dengan wajah memerah dia memalingkan tatapan. Setelah beberapa saat dia kembali tersadar, tidak benar, sekarang bukanlah saat untuk memikirkan hal ini, dia seharusnya memikirkan kancing itu, menggelinding sampai ke bawah ranjang Golden Ye, dia harus bagaimana baru bisa mengambilnya. Clairsen juga tidak berani pergi mandi, takut Golden Ye menyadari. Sebenarnya walaupun menyadari, juga tidak takut padanya. Hanya saja,
Claire Sen merasa bersalah. Jadi Golden Ye tidak tidur, Claire Sen terus duduk di samping, duduk hingga tanpa sadar menatapnya. Lewat beberapa saat kemudian, Golden Ye ditatap olehnya hingga kesal, dengan suara, "Pak," menutup majalah di tangannya, mengagetkan Claire Sen. Dia bergegas memalingkan tatapan. Golden Ye menggerakkan kursi roda ke arahnya. Setelah Claire Sen mendengar suara, tiba-tiba dia berdiri. Aku pergi mandi." Selesai bicara, sebelum dia menghampiri Claire Sen dengan langkah cepat masuk ke dalam kamar mandi. Di saat ini dia mana memedulikan kancing itu, hanya tahu tatapan Golden Ye begitu muram hingga mengejutkan orang, Claire Sen hanya bisa bergegas bersembunyi di kamar mandi. Dengan frustrasi menyalakan shower, Claire Sen mengeluarkan ponsel melihat sebentar, melihat Selihan memberinya isyarat tangan oke, maksudnya agar dia menunggu kabar dengan tenang, dia baru meletakkan ponsel di tempat yang tinggi, lalu mulai mandi. Claire Sen berpikir, dia mandi pelan sedikit, tunggu setelah keluar Golden Ye kebetulan tidur, lalu dia akan mengambil kancing itu dari bawah ranjang. Setelah memutuskan, Claire Sen fokus mandi. Namun setelah dia mandi, Claire Sen menyadari hal yang lebih menyedihkan dari kancing yang menggelinding ke bawah ranjang. Yaitu, dia lupa membawa baju. Barusan dia terlalu terburu-buru melarikan diri, jadi bahkan lupa membawa baju yang lama sudah basah, tidak bisa dikenakan lagi. Claire Sen berdiri di tempat melihat lama ingin menangis, baru menyadari ada sebuah handuk mandi yang bisa digunakan. Hanya bisa keluar sambil menggunakan handuk mandi, namun dia tetap tidak berani keluar. Kesan Golden Ye padanya sangat buruk. Bila dia keluar dengan mengenakan handuk, dia pasti akan merasa dia sedang menggodanya lagi. Akhirnya Claire Sen hanya bisa menunggu di dalam kamar mandi hampir setengah jam, tunggu saat dia sendiri hampir tertidur. Saat ini Golden Ye seharusnya sudah istirahat, dia baru dengan sembunyi-sembunyi keluar dari kamar mandi. Di luar sangat hening, tidak ada satu orang pun. Golden Ye, kira-kira sudah tidur bukan? Dengan bertelanjang kaki Claire Sen berjingkat-jingkat berjalan maju. Wanita yang menikah 2 kali. Suara yang dingin terdengar dari samping, langkah Claire Sen langsung berhenti, dengan tidak percaya membelalakkan mata. Golden Ye, bukannya kamu sudah tidur? Hei! Bibir tipis Golden Ye membentuk lekungan mengejek, apa kamu lupa ingatan? Kamu tidak membantuku, bagaimana aku tidur? Claire Sen. Dengan canggung melihatnya beberapa saat, Claire Sen menunjuk dirinya, membantumu. Naik ke ranjang. Menurutmu? Golden Ye mengangkat alis, tatapannya yang jahat terjatuh di tubuhnya. Dia yang setelah mandi kulitnya putih cerah, dibasahi butiran air kelihatannya sangat halus, mungkin karena di kamar mandi terlalu lama, jadi pipinya merah, bahkan sepasang mata itu juga seperti terendam air. Handuk mandi menutupi bagian yang harus ditutupi, namun lebih menjadi samar-samar terlihat, sangat menggoda orang. Sepasang kaki yang ramping dan panjang itu berdiri di hadapannya tidak tahu harus bagaimana, mungkin dia tidak menyangka begitu keluar akan bertemu dengannya, atau mungkin sengaja merencanakannya. Kemari. Golden Ye berkata. Claire Sen tanpa sadar menelan air liur. Dia tidak memakai baju, dia menyuruhnya ke sana. Kamu tunggu sebentar. Claire Sen melangkahkan kaki ingin berganti baju, namun tidak disangka pendapat Golden Ye begitu teguh. Menyuruhmu kemari, apa kamu tuli? Bersambung.